Baik, salam untuk seluruh sahabat pendidikan, khususnya kelas 8 SMP. Kita kembali lagi pada video pembelajaran IPS, di mana pada video ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang mengenal negara anggota ASEAN bagian yang ke-6, di mana pada video ini kita akan membahas tentang negara Kamboja dan negara Laos sebagai negara anggota ASEAN. Tentunya masih bersama saya, Thomas Rinto Harumunte. Nah, sebelum kita memasuki pembahasan tentang karakteristik dari negara Kamboja dan Laos, terlebih dahulu saya ingin menekankan bahwa tujuan pembelajaran kita yang akan kita capai selama mempelajari materi di video ini, yaitu diharapkan siswa mampu menjelaskan kondisi geografis dan karakteristik negara-negara anggota ASEAN, lebih tepatnya negara Laos dan negara Kamboja. Nah, sekarang coba kita lihat tentang negara Kamboja, di mana Kamboja sering dijuluki sebagai negeri Angkor Wat ya. Secara geografis kita bisa lihat pada peta yang ada di sebelah kanan atas ini, di mana yang diarsir dengan warna hijau merupakan wilayah geografis negara Kamboja. Bendera Kamboja bisa kita lihat yang terdiri dari 3 warna, ada warna merah, warna biru, dan warna putih ya. Kemudian lambang Kamboja, kalian bisa lihat sendiri. Kita lanjut ke karakteristik negara Kamboja. Negara Kamboja sendiri beribu kota di Phnom Penh. Ini merupakan wilayah geografis dari ibu kota negara Kamboja. Nah, kemudian memperoleh kemerdekaan pada tanggal 9 November 1953 dan merupakan bekas jajahan Prancis dan Jepang. Bentuk pemerintahan negara Kamboja adalah monarki konstitusional, artinya kepala negaranya adalah seorang raja, begitu ya. Adapun kepala pemerintahannya dipegang oleh seorang perdana menteri, di mana perdana menteri yang sekarang adalah Hun Sen ya. Kepala negaranya tadi ya, seperti yang saya bilang adalah raja, di mana raja yang sekarang adalah Raja Norodom Sihamoni. Mata uang yang dipakai adalah rial Kamboja atau sering disingkat dengan KHR. Lalu bahasa resminya adalah bahasa Khmer. Walaupun ada bahasa lain yang digunakan seperti bahasa Inggris dan bahasa Prancis. Kita lihat selanjutnya letak dan luas. Nah, secara astronomis, negara Kamboja terletak di antara 10 derajat lintang utara sampai 13 derajat lintang utara. Jadi panjang lintangnya hanya 3 derajat ya, serta terletak di antara 102 derajat bujur timur sampai 105 derajat bujur timur. Panjang bujurnya juga hanya 3 derajat. Adapun luas wilayahnya adalah 181.041 km persegi. Sekarang coba kita lihat batas wilayah dari negara Kamboja, di mana sebelah utara negara Kamboja berbatasan dengan negara Laos dan negara Thailand. Kemudian di sebelah selatan negara Kamboja berbatasan dengan negara Vietnam. Selanjutnya, di sebelah timur, Kamboja berbatasan dengan Vietnam juga ya. Lalu, di sebelah barat, negara Kamboja berbatasan dengan negara Thailand. Nah, selanjutnya, bagian barat daya berbatasan dengan Teluk Siam yang dimiliki oleh Thailand juga ya. Kemudian, iklim yang dialami oleh negara Kamboja. Nah, sesuai dengan letak lintangnya tadi bahwa Kamboja sendiri berada di lintang tropis, begitu ya. Sehingga Kamboja dipengaruhi oleh iklim tropis, lebih tepatnya tropis musim,
artinya dipengaruhi oleh musim hujan dan musim kemarau, di mana musim kemarau terjadi pada setiap bulan November hingga Mei, sedangkan musim hujan terjadi pada setiap bulan Juni hingga Oktober. Adapun pegunungan Kardamon menerima curah hujan bisa mencapai 3.000-an mm dalam 1 tahun ya. Sedangkan dataran besar Tonle Sap hanya menerima curah hujan kurang dari 1.500-an mm dalam 1 tahun ya. Nah, adapun bentang alam atau kenampakan alam yang terdapat di negara Kamboja, di mana secara fisik negara Kamboja sendiri menyerupai sebuah piring ya. Mengapa saya sebut sebuah piring? Karena bagian tengah daratannya lebih rendah daripada bagian sekelilingnya atau bagian pinggirnya ya. Di mana di bagian tengah daratan dari negara Kamboja terdapat dataran besar Tonle Sap. Kita bisa lihat pada peta yang saya tandai ini merupakan wilayah dari dataran besar Tonle Sap yang lebih rendah, begitu ya. Nah, Tonle Sap sendiri dikelilingi oleh beberapa pegunungan seperti di sebelah utara ada pegunungan Dangrek. Kita bisa lihat wilayahnya di peta. Kemudian di sebelah barat ada pegunungan Kardamon. Lalu di sebelah timur ada plato atau dataran tinggi Rotano Kiri dan dataran tinggi Mandol Kiri. Nah, adapun puncak tertinggi di negara Kamboja adalah Gunung Phnom Aural dengan ketinggian mencapai 1.813 meter di atas permukaan laut. Nah, Kamboja sendiri dilewati atau dipengaruhi oleh Sungai Mekong ya. Nah, ini merupakan das atau daerah aliran sungai dari Sungai Mekong ya. Selanjutnya adalah flora dan fauna atau hewan dan tumbuhan yang terdapat di negara Kamboja. Nah, Kamboja sendiri memiliki hutan hujan tropis yang hijau sepanjang tahun, lebat sepanjang tahun, karena memang dipengaruhi oleh iklim tropis, begitu ya. Kita tahu bahwa iklim tropis itu curah hujannya cukup tinggi, ya, di mana tadi negara Kamboja sendiri mengalami curah hujan ada yang lebih dari 3.000-an mm dalam 1 tahun, begitu ya. Nah, adapun flora di daerah negara Kamboja terdiri dari pohon palma, borasus, dan lam toro. Ini kita bisa lihat gambarnya. Nah, sedangkan fauna atau hewan di negara Kamboja ada kukang kerdil, kemudian ada seladang atau bison India menyerupai kerbau ya. Kemudian ada dole atau anjing liar. Ada belibis ya. Ada kuau. Ada burung merak dan itik liar. Nah, inilah flora dan fauna yang terdapat di negara Kamboja. Potensi sumber daya alam yang dimiliki negara Kamboja. Secara umum, negara Kamboja memiliki potensi pertanian seperti pertanian padi, pertanian umbi-umbian, jagung, dan buncis ya. Adapun potensi perkebunannya berupa perkebunan karet dan perkebunan tembakau ya. Sumber daya alam yang lain adalah perikanan, lebih tepatnya perikanan tawar ya. Karena di negara ini terdapat Danau Tonle Sap sebagai danau penghasil ikan tawar utama di kawasan Asia Tenggara ya. Adapun daerah pertanian terbesar di Kamboja terletak di sekitar das Sungai Mekong. Daerah aliran sungai dari Sungai Mekong termasuk juga di sekitar Danau Tonle Sap ya. Kita bisa lihat wilayah dari Danau Tonle Sap beserta di sekitarnya ya. Kemudian Kamboja juga memiliki industri seperti industri garmen. Industri garmen itu industri yang menghasilkan pakaian jadi ya, termasuk juga industri karet dan industri semen. Yang terakhir mengenai negara Kamboja adalah potensi sumber daya manusia. Nah, secara demografi, negara Kamboja memiliki jumlah penduduk pada tahun 2018 sekitar 16.245.729 jiwa.
Adapun kepadatan penduduknya mencapai 89 orang untuk setiap 1 kilometer persegi. Di sisi lain, angka kelahiran penduduk negara Kamboja mencapai 24 bayi yang lahir dari setiap 1000 jiwa penduduk. Sedangkan angka kematiannya mencapai 7 jiwa yang meninggal dari setiap 1000 penduduk dalam 1 tahun ya. Kemudian indeks pembangunan manusia atau Human Development Index sesuai perhitungan 2018 negara Kamboja mencapai 0,582 ya. Adapun angka harapan hidupnya mencapai 69,2 tahun sesuai perhitungan 2017. Adapun pendapatan per kapita atau pendapatan rata-rata penduduknya adalah mencapai 1.559 dolar sesuai perhitungan 2018. Agama mayoritas yang ada di negara Kamboja adalah agama Buddha, meskipun ada agama lain seperti agama Islam dan Kristen ya. Sedangkan etnis atau suku bangsa yang mayoritas adalah suku bangsa Khmer, dan suku bangsa lain terdapat suku bangsa Vietnam, Cham, dan Tionghoa. Nah, sekarang kita akan membahas tentang negara Laos sebagai salah satu negara anggota ASEAN. Negara Laos sendiri dijuluki sebagai Lensang atau negeri gajah, baik negeri 1000 gajah atau disebut juga negeri 1.000.000 gajah ya. Nah, di sisi lain sesuai dengan kondisi daratan Laos yang terkunci oleh daratan-daratan negara yang lain atau sering juga kita sebut sebagai negara yang tidak memiliki laut, maka negara ini juga dijuluki sebagai the landlocked ya, atau negara dengan daratannya yang terkunci ya, dikunci oleh daratan dari negara yang lain maksudnya ya. Nah, secara geografis kita bisa lihat wilayah daratan ataupun wilayah geografis dari negara Laos seperti yang ditunjukkan pada peta yang diarsir berwarna hijau ya. Nah, berikut merupakan bendera dari negara Laos, di mana terdiri dari 3 warna, ada warna putih, biru, dan merah. Ini merupakan lambang dari negara Laos. Kita lanjut mengenai karakteristik negara Laos, di mana negara Laos sendiri beribu kota di Vientiane. Kita bisa lihat wilayah geografis dari Vientiane sebagai ibu kota dari negara Laos pada peta yang saya garis berwarna merah ya. Kemudian memperoleh kemerdekaan pada tanggal 22 Oktober 1953 dan merupakan bekas jajahan Prancis. Bentuk pemerintahannya adalah republik, artinya kepala negaranya dipegang oleh presidennya. Adapun kepala pemerintahannya dipegang oleh seorang perdana menteri, di mana perdana menteri yang sekarang adalah Thongloun Sisoulith. Seperti yang saya katakan tadi bahwa kepala negaranya adalah seorang presiden, di mana presiden yang sekarang adalah Boniang Forakit. Mata uang yang berlaku atau dipakai di negara ini adalah Kip Laos ya, sering disingkat dengan LAK. Semboyannya adalah perdamaian, kemerdekaan, demokrasi, persatuan, dan kemakmuran. Bahasa resmi yang digunakan adalah bahasa Lao. Meskipun ada bahasa lain yang digunakan juga, seperti bahasa Prancis, bahasa Inggris, dan bahasa Thai. Mengingat bahwa negara ini merupakan bekas jajahan Prancis, termasuk juga di negara ini ada banyak suku Thai ya. Selanjutnya adalah letak dan luas negara Laos. Nah, secara astronomis atau menurut lintang dan bujur, bahwa negara Laos terletak
di antara 14 derajat lintang utara sampai 22 derajat 30 menit lintang utara ya. Dan terletak di antara 100 derajat bujur timur sampai 107 derajat 48 menit bujur timur. Adapun luas wilayahnya mencapai 236.800 km persegi. Adapun batas wilayahnya, di mana di sebelah utara negara Laos berbatasan dengan Tiongkok atau Cina dan negara Vietnam. Kemudian di sebelah selatan negara Laos berbatasan dengan negara Kamboja. Kemudian di sebelah timur negara Laos berbatasan dengan negara Vietnam. Lalu di sebelah barat berbatasan dengan negara Thailand. Kemudian di sebelah barat laut berbatasan dengan negara Myanmar. Selanjutnya adalah iklim yang dialami negara Laos. Nah, sesuai dengan letak lintangnya yang berada di lintang tropis, bahwa negara sendiri mengalami iklim tropis ya. Tropis yang dialami bersifat basah ya. Basah artinya curah hujannya relatif tinggi. Adapun suhu rata-rata tahunannya mencapai 26 derajat Celcius di bagian utara dan mencapai 28 derajat Celcius di bagian selatan. Artinya bagian selatannya lebih panas daripada bagian utara ya. Laos sendiri juga mengalami 3 musim, yaitu ada musim hujan yang sejuk yang terjadi setiap bulan Juni hingga Oktober. Ada musim kemarau yang panas yang terjadi setiap bulan November hingga Februari. Nah, musim ketiga adalah musim pancaroba atau peralihan ya. Peralihan dari musim kemarau ke musim hujan atau peralihan dari musim hujan ke musim kemarau, di mana terjadi setiap bulan Maret hingga Mei yang ditandai dengan sifat yang kering dan panas. Kita lanjut mengenai bentang alam atau kenampakan alam. Nah, seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya juga bahwa bentang alam negara Laos tidak memiliki lautan ya, tidak memiliki garis pantai. Nah, Laos memiliki barisan pegunungan lipatan yang membujur atau memanjang dari utara ke selatan, yaitu lereng barat Pegunungan Annam, plato atau dataran tinggi Bolovens dengan ketinggian 1.500-an meter di atas permukaan laut, dan daerah lembah Sungai Mekong ya. Sungai terbesar dan terpenting di negara Laos adalah Sungai Mekong. Kemudian sebagian besar wilayah Laos merupakan dataran tinggi. Dataran rendah umumnya hanya terdapat di bagian selatan dan bagian barat daya. Adapun di bagian utara terdapat dataran tinggi Tran In dan Pegunungan Annam. Di sisi lain, puncak tertinggi di negara Laos adalah Gunung Pho Bia dengan ketinggian 2.820 meter di atas permukaan air laut. Nah, ini merupakan penampakan dari Gunung Pho Bia yang merupakan gunung tertinggi di negara Laos. Nah, yang saya tandai ini merupakan Sungai Mekong yang merupakan sungai penting di negara Laos. Selanjutnya kita bahas mengenai flora dan fauna yang dimiliki oleh negara Laos. Nah, karena berada di lintang tropis dan mengalami iklim tropis, negara Laos juga memiliki hutan hujan tropis yang sifatnya lebat ya. Nah, adapun flora di negara Laos antara lain ada anggrek, ada spesies bambu ya, ada cemara fujian, ada Podocarpus, ada pohon oak, ada magnolia, ada camellia, ada pohon pinus ya, dan flora lainnya. Di sisi lain, jenis faunanya ada gajah ya,
kemudian macan tutul, ada harimau, ada beruang madu, ada siamang ya. Kemudian spesies ular, spesies kelelawar, ada monitor bengal, ada kura-kura, spesies ikan, dan hewan-hewan yang lainnya. Selanjutnya adalah potensi sumber daya alam negara Laos. Laos sendiri memiliki hasil sumber daya alam seperti pertanian padi, ya, pertanian jagung, ada perkebunan tembakau di dataran Vientiane, ada perkebunan kopi di Plateau Bolovens, dataran tinggi Bolovens, ada perkebunan jeruk, perkebunan pisang, perkebunan kelapa, pepaya, dan kapas. Selain itu, hasil hutannya berupa kayu jati. Di sisi lain, Laos juga memiliki hasil pertambangan seperti tambang gipsum, kemudian timah yang dihasilkan di bagian tengah Laos, ada biji besi di Provinsi Siang Kuang, ada tembaga di Provinsi Champasak, ada batu bara di Luang Prabang, Vientiane, dan Provinsi Savannakhet, termasuk juga timah hitam di Provinsi Vientiane. Kemudian pada segi perikanan, di mana hasil tangkapan ikan terbesar di negara Laos berasal dari Sungai Mekong ya. Adapun jenis ikannya berupa ikan karper dan ikan pers. Sedangkan pusat-pusat penangkapan ikannya terdapat di daerah Vientiane, daerah Pak San, daerah Savannakhet, dan daerah lain yang dialiri oleh Sungai Mekong ya. Ini merupakan daerah Luang Prabang yang merupakan daerah penambangan batu bara ya. Yang terakhir mengenai negara Laos yaitu potensi sumber daya manusia, di mana secara demografi negara Laos memiliki jumlah penduduk 7.300.542 jiwa sesuai dengan hasil sensus tahun 2016. Dengan kepadatan penduduknya mencapai 30 orang untuk setiap 1 km persegi. Adapun angka kelahirannya mencapai 25 bayi yang lahir dari setiap 1.000 penduduk. Sedangkan angka kematiannya mencapai 7 jiwa yang meninggal dari setiap 1.000 penduduk sesuai perhitungan 2013. Indeks pembangunan manusianya mencapai 0,601 sesuai perhitungan 2017. Angka harapan hidup penduduk negara Laos adalah 67,2 tahun ya. Pendapatan per kapita atau pendapatan rata-rata penduduknya $2.706. Agama mayoritas yang dianut oleh masyarakat Laos adalah agama Buddha. Ya, termasuk juga ada agama lain seperti Satsanapi atau agama rakyat. Ada juga agama Kristen dan agama Islam meskipun tidak terlalu banyak ya. Yang mayoritas atau paling banyak adalah agama Buddha ya. Etnis atau suku bangsa di mana suku bangsa yang mayoritas adalah suku bangsa Lao. Suku bangsa yang lain berupa Khmer dan Hmong. Baik, sekianlah pembahasan kita mengenai negara Laos dan negara Kamboja. Silakan mempelajari materi yang ada dalam video ini, dan jika kalian memiliki pertanyaan, kalian bisa buat di bagian komentar ya. Akhir kata saya mengucapkan selamat belajar dan tetap semangat.